Ucapan adalah doa. Kalimat ini sering disampaikan orang-orang bijak untuk memberi peringatan agar selalu berhati-hati dalam berucap dan berbicara. Ucapan yang baik meskipun disampaikan dalam keadaan marah akan menjadi doa yang baik. Begitu pula sebaliknya. Hal itulah yang tampaknya terjadi pada ucapan Sintong Panjaitan kepada Prabowo Subianto pada bulan Mei 1985 yang sebenarnya disampaikan dalam keadaan marah. Saat itu, Sintong Panjaitan yang masih berpangkat kolonel baru saja ditugaskan menjadi komandan pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda yang kemudian berubah nama menjadi Kopassus atau Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat dan dinaikkan pangkatnya menjadi Brigadir Jenderal. Sementara Prabowo ketika itu masih berpangkat mayor dan menjabat wakil komandan Detasemen 81 Anti Teror. Sebelum Sintong ditunjuk menjadi komandan Kopassus, sudah ada surat keputusan dari Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal TNI Rudini untuk memindahkan Prabowo ke Kostrad. Surat keputusan itu dikeluarkan pada saat Komandan Kopasanda masih dijabat oleh Brigjen TNI Wismoyo Arismunanda. Sintong yang kemudian menggantikan Wismoyo tidak tahu menahu apa yang menjadi alasan Prabowo harus dipindahkan. Yang ia tahu, surat keputusan KSAD itu sudah ada, tetapi belum ditindaklanjuti oleh Wismoyo, sehingga Prabowo masih tetap berada di satuan elit Kopassus. Sintong pun segera membuat surat pemindahan Prabowo ke Kostrad, berdasarkan surat perintah KSAD yang sudah lama disimpan di arsip asisten personel Kopassus. Setelah menerima surat perintah pemindahan, Prabowo meminta waktu untuk melapor kepada Sintong selaku komandan Kopassus. Meskipun menurut Sintong, Prabowo sebenarnya cukup melapor tentang pemindahan tersebut kepada atasannya langsung, yakni Letnan Kolonel Luhut Binsar Panjaitan sebagai Komandan Detasemen 81 Anti Teror. Namun Sintong mengizinkan Prabowo untuk menemuinya. Kepada Sintong, Prabowo mempertanyakan alasan dirinya dipindahkan ke Kostrad. Sintong pun tersinggung, karena menurutnya belum pernah ada dalam sejarah Baret Merah seorang prajurit mempertanyakan keputusan atasannya. Sintong lalu berkata kepada Prabowo, "Selama kamu di tentara, kamu harus turut aturan-aturan tentara. Kalau kamu tidak mau, kamu bisa saja keluar dari tentara lalu masuk partai. Dan sebagai orang partai, kamu bisa menjadi apa saja. Kelak, mungkin kamu menjadi Menteri Pertahanan, dan saya akan menghormati kamu." Prabowo pun memberi hormat militer kepada Sintong, komandannya, lalu meninggalkan ruangan setelah diizinkan Sintong. Ucapan Sintong tersebut bercermin dari seorang letnan angkatan bersenjata kerajaan Belanda yang keluar dari dinas militer lalu meniti karir sebagai politisi dan menjadi Menteri Pertahanan. Kisah ini tertuang dalam buku berjudul Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando Sintong Panjaitan yang ditulis oleh Hendro Subroto. Ucapan Sintong kepada Prabowo tentang kemungkinan Prabowo akan menjadi Menteri Pertahanan terwujud 34 tahun kemudian. Prabowo yang 2 kali dikalahkan Jokowi pada perhelatan Pilpres diajak Jokowi untuk bergabung dalam pemerintahannya. Prabowo pun menerima ajakan Jokowi sebagai bentuk rekonsiliasi dan diangkat menjadi Menteri Pertahanan hingga sekarang. Lalu sesuai janjinya, janji seorang prajurit, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sintong Panjaitan pun menghormati Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Bahkan kemudian ikut dalam barisan para jenderal purnawirawan yang mendukung Prabowo sebagai calon presiden, yang akhirnya terpilih menjadi Presiden RI ke-8 untuk masa bakti 2024-2029. Hubungan Sintong dengan Prabowo mengalami pasang surut selama keduanya berdinas di militer, namun keduanya adalah legenda pasukan elit Kopassus. Sintong dan Prabowo memiliki pengalaman tempur yang sama banyaknya di medan-medan tempur seperti Papua dan Timor Timur. Sintong dan Prabowo pernah memimpin operasi pembebasan sandera dan keduanya berhasil. Sintong memimpin operasi penyelamatan pesawat Garuda Indonesia yang dibajak para teroris di Thailand pada tahun 1981 dan berhasil membebaskan para penumpang yang disandra teroris. Operasi tersebut disebut sebagai Operasi Woyla. Prabowo Subianto memimpin Operasi Pampenduma pada tahun 1996 untuk membebaskan para peneliti asing dari ekspedisi Lawrence 95
yang disandra oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM di bawah pimpinan Kelly Kualing. Prabowo dan pasukannya berhasil melumpuhkan gerombolan Kelly Kualing serta membebaskan para sandera. Prabowo dan Sintong sama-sama pernah menjadi Komandan Jenderal Kopassus. Sintong dipercaya menjadi Danjen Kopassus dengan pangkat Brigadir Jenderal dari tahun 1985 hingga 1987, dan Prabowo menjadi Danjen Kopassus dari tahun 1995 hingga 1998. Kedua legenda Kopassus ini sudah lama pensiun dari militer dan meniti karirnya masing-masing di pemerintahan. Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, dan Sintong pernah dipercaya menjadi penasehat militer Presiden RI ketiga B.J. Habibie. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa di kalangan para patriot bangsa tidak pernah ada dendam pribadi. Meskipun mereka sempat bersilang pendapat sewaktu berdinas di ketentaraan, pada akhirnya mereka kembali bersatu karena kecintaan mereka yang besar kepada tanah air, bangsa dan negara. Seperti yang juga ditunjukkan Agung Gumelar dan Wiranto, dua jenderal purnawirawan yang pernah berseberangan dengan Prabowo dan kini berada di barisan Prabowo, ikut memperjuangkan Prabowo menjadi presiden terpilih yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Men of our time.